di tengah-tengah kita di Zoom kali ini ya. Google Meet, mohon maaf Google Meet. Narasumber kita pada malam hari ini sedikit ya. Kok pakai punya Rahalil, pakai Rahalil MK? Ada apa? Mohon maaf dulu kepada sahabat-sahabat Kopdarin agar di unmute dulu ya. Agar fokus dulu. Ya, nanti kalau ingin nambah bercanda-bercandanya di belakang, insyaallah. Oke, sebelum kita buka acara atau apa ini ya, diskusi bersama kelas yang season 2, sesi 1 dengan tema mengenal puasa dalam khazanah 4 madhab fikih. Jadi ta'addudul madzahib ya, bukan ta'adduduz zaujah ini. Ta'addudul madzahib. Oke. Narasumber kita pada malam hari ini adalah salah satu kiai muda dari Banyuwangi, Al-Mukram, Kiai Haji Muhammad Ahmad Alif Saiful Arif. Ya, beliau salah satu wakil pengasuh di pesantren Bengka, namanya Miftahul Ulum. Sahabat-sahabat bisa mengunjungi, kalau misalkan mampir ke Banyuwangi bisa mampir ke beliau, insyaallah rumahnya, gerbang pesantrennya terbuka lebar oleh semua kalangan. Oke, sebelum dimulai mari kita buka diskusi pada malam hari dengan tema mengenal puasa dalam khazanah 4 madhab fikih bersama Kiai Ahmad Alif Saiful Arif dengan pembacaan surah Al-Asr. Mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini mendapatkan manfaat, keberkahan, dan menambah khazanah keilmuan kita, khususnya puasa dalam 4 madhab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber Kiai Ahmad Alif Saiful Arif, dan mohon kepada sahabat-sahabat untuk memiliki pena atau buku ya, karena insyaallah mulai dari awal hingga akhir ini semuanya ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam ini. Kalau begitu kami persilahkan kepada Kiai Ahmad Alif Saiful Arif. Monggo Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang mengenal puasa dalam khazanah 4 madhab fikih ya. Definisi, jadi sebenarnya ini tidak terlalu panjang yang akan saya jelaskan, karena ini sudah permintaan juga dari Ketua Kopdar Gus Halim untuk mukoronahnya, yang untuk mukoronah bainal mazahib ini. Saya mohon maaf Kiai, suaranya Kiai agak Kiai kurang jelas Kiai. Cek. Nah, mantap Kiai. Sejelas masa depan kalau seperti ini Kiai. Oke, baik. Definisi puasa menurut mazhab arba'ah. Menurut bahasa, kita ketahui bersama bahwa asyam itu al-imsak an kulli syai' ya. Kemudian menurut ini memang terjadi beberapa perdebatan. Ada yang al-imsak anil mufattirat ila ghurubi syamsi bisyurut, tentunya dengan beberapa syarat. Ini disepakati oleh mazhab Hambali dan Hanafi, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki menambah redaksi biniyat ya, biniyatin makhsusatin ya. Jadi kan tadi hanya bisyurutin makhsusatin, tapi oleh mazhab Syafi'i dan Maliki ditambah dengan biniyatin makhsusatin. Namun sebenarnya Hanafiyah dan Hanabilah itu juga memasukkan niat sebagai
bagian dari syarat wajib untuk keabsahan puasa. Jadi tetap menjadi syarat wajib, bukan rukun bagi puasa, sehingga tidak masuk definisi. Itu selanjutnya bisa dilanjut. Ini hanya beberapa macam-macam puasa ya menurut mazhab arba'ah. Yang tidak saya tampilkan di sini adalah versi Hanafiyah. Karena menurut Hanafiyah itu ada 2 macam, ada yang 8 macam dan ada 7 macam. Mengapa demikian? Karena mereka membedakan antara wajib dan fardu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kalau fardu itu kan bidalilin qad'iyin, sedangkan kalau wajib bidalilin dhanniyin ya. Kemudian di puasa sunnah, ya, untuk puasa fardu ada 3 macam. Untuk puasa sunnah itu ada Senin Kamis, bulan Muharram, ya. Yang paling afdal itu tanggal 9 dan tanggal 10. Ada Ayyamul Bid, ya. Kemudian ada puasa Arafah, 6 hari bulan Syawal, puasa Daud, dan puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Sya'ban, dan puasa di bulan-bulan mulia lainnya. Untuk menurut Hanafiyah pada puasa di bulan-bulan Asyhurul Hurum ini, ya, Al-Asyhurul Hurum ini menurut Hanafiyah berpuasanya itu pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berbeda dengan madhab yang lain ya. Kalau menurut madhab yang lain boleh berpuasa di hari-hari yang lain. Kemudian dilanjut. Untuk puasa yang haram ini ada 3 di sini ya. Puasa 2 hari raya, puasa 3 hari setelah Idul Adha, dan ini mukhtalaf masih ya. Mukhtalaf fih, yaitu menurut Hanafiyah itu makruh tahrim. Tapi yang melakukannya tetap berdosa. Ya. Puasanya sah tapi tetap berdosa. Itu menurut Hanafiyah. Jadi makruh tahrim itu tetap berdosa namun sah puasanya. Kalau menurut Malikiyah itu hanya 2 hari. Bukan 3 hari ayyamut tasyrik itu, tapi 2 hari saja. Nah, yang ketiga itu istri berpuasa tanpa izin suami atau tidak ada kerelaan dari suami, baik itu puasa sunnah sekalipun itu tetap juga masuk puasa yang diharamkan. Namun untuk puasa wisol itu kenapa tidak masuk puasa yang haram? Karena secara definisi dia sudah tidak masuk kategori puasa. Sebagaimana di depan bahwa puasa itu kan al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, sedangkan puasa wisol itu kan tidak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, tapi sepanjang hari sehingga tidak masuk kategori puasa. Untuk puasa makruh itu ada puasa pada hari Jumat tanpa puasa 1 hari dan 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelum dan sesudahnya. Dan ada puasa hari Nairus atau puasa tahun baru bangsa Persia. Ini juga masuk puasa yang makruh. Kemudian ada puasa Mihrojan, puasa perayaan bagi bangsa Zoroastrian. Yang banyak dikenal itu katanya, saya lupa penyembah apa, tapi sebenarnya ternyata Zoroastrian itu salah satu agama yang pertama kali monoteis ya, tunggal ya, yang menyatakan bahwa Tuhan itu tunggal. Kemudian ada puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini menurut Syafi'iyah itu dikatakan haram ya. Seperti puasa separuh kedua dari bulan Sya'ban. Tanpa berpuasa di separuh pertama itu kan haram hukumnya. Oke. Selanjutnya rukun-rukun puasa. Menurut Syafi'iyah rukun puasa itu ada 3, al-imsak anil mufattirat, yang kedua ada an-niyat atau tabyitun niyah, yang ketiga ada as-shaim. Itu bagian rukun-rukun puasa. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun puasa itu hanya al-imsak dan hanya al-imsak anil mufattirat saja. Itu menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah ini berbeda pendapat tentang rukun puasa. Ada satu jamaah, satu kelompok yang mengatakan bahwa rukun puasa itu ada 2, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, al-imsak anil mufattirat, dan niat. Sedangkan sekelompok yang lain mengatakan hanya 1, yaitu al-imsak anil mufattirat.
Jadi yang muktamad dari mazhab Malikiyah ini adalah dua, yang menyatakan bahwa al-imsak dan niat. Baik, selanjutnya. Ini sebenarnya saya agak kebingungan juga untuk memetakan ini awalnya. Maksudnya membuat agar bagannya terlihat mudah begitu ya. Nah, ini karena ada dua kelompok yang berbeda. Maksudnya ada yang Syafi'iyah dengan Hanafiyah ini sama dalam pembagiannya. Sedangkan Malikiyah dan Hanabilah ini juga sama dalam pembagian. Untuk Syafi'iyah itu hanya mensyaratkan syarat wajib dan syarat sah. Jadi syarat wajib ada itu tidak ada. Jadi ada syaratul wujub, ada syaratul siha, ada syaratul wujubil ada. Kalau menurut Syafi'iyah itu hanya ada dua syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Nah, di sini disebutkan kalau syarat wajib yaitu harus balik, Islam, berakal. Nah, yang ketiga ini, itokoh, mampu secara fisik, hissan wa syar'an, itu tidak masuk menurut Hanafiyah, karena ini masuk dari bagian syarat wajib ada, yaitu sehat. Kemudian, Syafi'iyah mensyaratkan syarat sah, yaitu harus Islam selama dia berpuasa, harus tamyiz, harus suci dari haid, nifas, dan wiladah, dan yang ketiga harus adanya waktu jawas. Jadi kalau berpuasa di waktu yang tidak jawas, seperti waktu tahrim tadi, puasanya itu puasa yang haram, maka itu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah menurut Syafi'iyah. Nah, menurut Hanafiyah ada tiga syarat, ada syarat wajib, ini yang disebutkan, ada syarat sah, dan ada syarat wajib ada, atau syartu wujubil ada, yaitu sehat dan bermukim, ditambah itu saja. Nah, untuk yang Malikiyah dan Hanabilah ya, ini ada pembagian tiga ya, ada tiga pembagian maksudnya, yaitu ada syarat wajib saja, ada syarat sah saja, dan ada syarat sah disertai syarat wajib. Ya, kalau syarat wajib saja itu kan ya baligh, itokoh, ya, hissan wa syar'an, ya, harus balik dan mampu secara fisik dan hukum. Kalau yang syarat sah saja itu ada Islam, waktu jawas, ya, dan niat. Itu menurut pendapat yang rojih. Kemudian untuk syarat sah disertai syarat wajib, yaitu kemudian berakal, suci dari nifas, dan dukhulu syahri Ramadan, Jadi ada tiga ini ya. Kalau Hanabilah itu berpendapat bahwa puasa itu memiliki tiga syarat juga, ada syarat wajib saja, syarat sah saja, dan ada syarat sah disertai syarat wajib. Meskipun nanti pembagiannya itu tidak sama ya, karena di sini ada dua syarat Islam di syarat wajib dan syarat sah disertai syarat wajib. Ini ada dua pensyaratan bahwa dia harus beragama Islam. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk penetapan bulan puasa. Penetapan bulan puasa ini berdasarkan dua hal. Pertama, terlihatnya hilal saat kondisi langit cerah tanpa mendung ya, tanpa asap, debu, polusi dan lain sebagainya. Kalau syarat yang penetapan yang kedua, isbatnya yang kedua yaitu menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban saat langit tidak cerah. Nah, cara yang kedua ini disepakati oleh jumhur selain Hanabilah ya. Menurut Hanabilah ya, ketika terjadi mendung di tanggal 29 maka tetap wajib niat di malam hari dan berpuasa di keesokan harinya. Namun apabila ternyata masih masuk bulan Sya'ban maka tidak wajib menyempurnakan puasanya. Jadi tidak wajib itmam, tidak wajib menyempurnakan puasa itu. Jadi, langsung dibatalkan puasanya karena memang pada kenyataannya secara waqi ya, secara kenyataan itu memang masih masuk dari bagian bulan Sya'ban, hingga puasanya dianggap tidak sah. Baik, selanjutnya. Di sini sebenarnya banyak pembagiannya ya.
Maksudnya di pembagian ini ya, mewajibkan qada tanpa kafarah dan tidak mewajibkan apapun. Nah, di sini saya hanya menyebutkan rincian dari satu bagian, yaitu hal yang membatalkan puasa. Dari satu bagian itu yang membatalkan puasa itu kan ada dua hal memang, ada yang mewajibkan qada serta kafarat, ada yang mewajibkan qada tanpa kafarat, dan ada yang tidak mewajibkan apapun, tidak mewajibkan qada dan tidak mewajibkan kafarat. Untuk yang mewajibkan qada dan kafarat itu menurut Hanafi ada dua hal, yaitu makanan yang mengenyangkan tanpa adanya udzur. Itu yang pertama. Yang kedua, jima dengan beberapa syarat. Mungkin nanti itu salah satu syaratnya harus menyengaja, ya harus tahu tentang keharamannya. Itu sebenarnya dicakup oleh syarat yang disampaikan oleh Malikiyah tentang jima dan tentang jima ini. Mengatakan bahwa yang membatalkan puasa dengan syarat dilakukan ketika ada Ramadan yang pertama. Sengaja, tidak dipaksa, mengetahui keharamannya dan abai pada kemuliaan bulan Ramadan. Ini yang bisa menyebabkan wajib kafarat. Menurut Syafi'iyah hanya satu, yaitu jima dengan syarat-syarat ini, sama dengan Malikiyah. Kemudian menurut Hanabilah itu dua hal, jima dan musahaqah. Musahaqah itu ya saya artikan di sini lesbian yang sampai inzal gitu ya, sampai inzal, sampai keluar mani. Kalau tanpa inzal hanya musahaqah itu tidak menyebabkan kafarat, tapi wajib qada. Karena dianggap puasanya itu rusak sebab perbuatan maksiat ini. Namun dalam kalangan Hanabilah juga mengatakan puasanya tidak rusak kalau tidak sampai inzal. Dia tidak wajib qada. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa gitu. Yang kedua, itu yang mewajibkan qada tanpa kafarat dan tidak mewajibkan apapun. Jadi kalau yang mewajibkan qada tanpa kafarat itu ya sesuatu yang membatalkan tadi, ya, seperti makan makanan yang mengenyangkan dan sebagainya, tapi tidak memenuhi syarat yang disampaikan seperti yang ada dalam pendapatnya Malikiyah ini. Ada yang tidak mewajibkan apapun, contohnya seperti makan dalam keadaan lupa, itu kan tidak mewajibkan apapun, tidak mewajibkan qada dan juga tidak mewajibkan kafarat. Karena ada udzur semuanya. Itu juga bisa udzurnya mungkin karena masuk bagian dari orang yang tak sengaja gitu kan, itu dianggap udzur juga kalau orang tidak sengaja makan gitu ya. Baik, selanjutnya sudah ya. Mungkin itu hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Ya, terima kasih, Yai. Alhamdulillah, kita sudah bisa sekurang-kurangnya paham tentang bagaimana puasa dalam mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan seterusnya. Ya. Ini langsung kami minta untuk angkat tangan ya, yang ingin bertanya seputar puasa. Ya. Ini siapa ini? Monggo. Monggo Ustadz Junaid. Ingin bertanya Ustadz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan materi puasa kita pada malam hari ini, mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu karena
Yang pertama itu terkait dengan sholat witir. Halo? Dengar ya? Ya, lanjut Ustaz. Sholat witir Ustaz, bukan puasa berarti. Sholat ini. Iya. Kan ini masih berkaitan dengan puasa kan? Karena sholat witir sama tarawih itu berkaitan. Ya, lanjut. Benar ya. Nah, kebiasaan itu pada umumnya sholat witir itu ya umumnya di Indonesia itu kan dilakukan dikerjakan itu 2 rakaat baru 1 rakaat. Apakah sholat witir yang 2 rakaat pertama itu tidak menyalahi aturan sholat witir yang sebenarnya? Karena yang kita ketahui bahwa sholat witir itu adalah sholat yang dilakukan dengan rakaat bilangan ganjil. Tapi kok kita pada prakteknya itu kita sholat witir itu 2 rakaat terus baru 1 rakaat. Apakah 2 rakaatnya itu termasuk witir atau tidak? Kalau mau nanti digabungkan antara sholat witir yang 2 rakaat sama yang 1 rakaat, kan antara yang 2 yang pertama dengan yang 1 terakhir itu kan sholatnya itu sudah terpisah. Nah, apakah mungkin ada pendapat yang bisa menguatkan itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait bagi ibu hamil ataupun ibu yang menyusui, yang dimana ibu yang hamil dan ibu yang menyusui ini ketika bulan suci Ramadan itu diperbolehkan itu untuk tidak berpuasa dengan alasan karena menyusui dan juga sedang hamil gitu. Terus nanti juga akan berkelanjutan bagi ibu yang hamil 1 tahun, terus nanti akan berkelanjutan di tahun berikutnya itu dia sedang menyusui anak. Karena kan keharusan untuk menyusui anak itu biasanya dalam Islam itu kan sampai 2 tahun. Iya. Sampai 2 tahun dan tahun berikutnya itu atau puasanya itu dibenturkan dengan dia sedang menyusui. Nah, efeknya nanti apakah nanti di tahun yang ketiga, masuk tahun ketiga nanti, apakah dia itu mengkodok puasanya itu selama 2 tahun, 2 tahun bulan Ramadan ya, selama 2 tahun, ataukah dia itu membayar fidyah? Atau mungkin ada ketentuan lain gitu. Mungkin hanya itu, Pak Moderator. Oh ya, siap. Alhamdulillah sudah terkumpul 2 pertanyaan. Apa mau langsung dijawab, Kiai, atau masih mau ditampung lagi pertanyaannya ini? Monggo, terserah moderator mau langsung dijawab atau mau ditanya lagi. Kalau memang masih ada yang lain bisa ditampung, tapi kalau tidak ada bisa langsung dijawab juga, tidak apa-apa. Ini ada satu lagi, Ustadz Abdullah Fakih, monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat Kopdarin yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bisa lagi dengan tema yang cukup menarik. Ada satu hal yang mungkin akan saya tanyakan pada malam hari ini terkait dengan fenomena yang ada selama ini, bahwa dalam jadwal puasa itu ada imsak. Kita ketahui kan begitu. Karena puasa itu kan diwajibkan dari tulu'il fajri, dengan begitu kan? Dari terbitnya fajar atau ketika waktu subuhkah atau kapankah sampai terbenamnya matahari, itu adalah waktu iftar. Yang saya tanyakan, sebenarnya dalam kajian fikih itu waktu dimulainya puasa itu sampai mulai kapan? Apakah dari sejak waktu masuknya sholat subuh, ataukah mungkin sejak waktu imsak yang ditentukan oleh Kemenak atau semacamnya oleh pemerintah lah begitu.
Karena banyak masyarakat memahami ketika sudah waktu imsak itu tiba, kemudian ada orang yang masih belum sempat menyelesaikan atau bahkan belum sempat sahur, orang itu biasanya langsung tidak berpuasa, sudahlah berarti nggak usah puasa dan lain sebagainya. Atau bahkan justru melanjutkan sahurnya. Nah, kira-kira mungkin ada penjelasan lebih detailnya dari narasumber terkait dengan kapan waktu kita untuk mulai imsak an-muftirin itu dalam konteks berpuasa, terutama dalam puasa Ramadan. Sekian, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari dua penanya ini kan ada 3 ya yang terkumpul pertanyaan. Kita buka persilakan dulu kepada narasumber ya. Kalau nanti ada lagi kita buka lagi ya cermin kedua. Monggo Kiai Alif untuk memberikan jawaban kepada penanya. Terima kasih. Untuk yang pertama itu tentang sholat witir ya, yang dilakukan di Indonesia begitu ya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan harusnya begini, yang dilakukan di Indonesia 2 dan 1 itu sudah yang benar, karena yang wasl atau yang disambung itu sebenarnya khilaful aula. Jadi ada redaksi, saya sempat mencari juga itu di Fathul Mu'in itu ada sempat saya baca tentang sholat witir ya. Jadi wal waslu khilaful aula fima ada salasi. Untuk selain yang 3, wasl itu ya masuk dari khilaful aula. Untuk yang 3 rakaat itu juga yang utama itu memang harusnya itu ya tidak diwasal begitu ya. Wa fiha makruhun katanya. Yang untuk yang 3 itu makruh begitu ya. Kalau wasl untuk selain yang 3 rakaat berarti yang mungkin 5, 7 itu khilaful aula saja. Sedangkan untuk yang 3 itu makruh. Kenapa? Linahyi anhu fi khabari wala tushbihu al-witra bi sholatil maghrib. Janganlah kalian menyerupakan sholat witir itu sholat maghrib. Karena diwasal. Kalau diwasal itu hukumnya makruh. Tapi kalau dipisah 2 kemudian 1 itu kan tetap ganjil bilangannya. Itu malah masuk kategori yang disunahkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, atau yang tidak dilarang oleh Rasulullah. Karena kalau yang diwasal untuk yang 3 rakaat itu hukumnya makruh. Baik, itu untuk yang soal yang pertama. Untuk soal yang kedua mungkin tadi tentang apa ya, moderator? Yang soal yang kedua tentang apa tuh? Yang kedua, mohon maaf, ini tadi ada saya juga kurang dengar. Monggo Ustaz Junaidi diulang lagi. Ini operatornya lagi isi pengajian, jadi saya handle dua-duanya ini. Diulang Ustaz. Makanya ini ya tadi Arif itu pertanyaan kedua bagi ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak diwajibkan itu puasa. Nah, setelah bulan pertama itu dia berkenan puasa. Pada masa tahun berikutnya dia sedang menyusui. Tidak bisa. Pada tahun ketiga, apakah nanti puasanya itu tetap dikodok yang Ramadannya 2 kali? Atau berturut-turut. Ini berarti tentang menunda kodok puasa Ramadan sebab menyusui ya. Iya.
Kalau dari beberapa, saya sempat diskusi kemarin ya dengan ini teman-teman dari termasuk moderator ini juga pernah berdiskusi dengan moderator ya saya. Itu memang yang kalau itu biudrin itu tidak harus membayar fidyah karena dia menunda. Jadi kan sebenarnya begini konsepnya. Jadi kalau ada ibu melahirkan sebelum Ramadan semuanya. Kemudian selama Ramadan dia menyusui sampai akhirnya hampir masuk dan bahkan masuk di bulan Ramadan selanjutnya dia masih belum bisa mengqadha karena menyusui. Itu kan harusnya ketika dia tidak berpuasa ya tentunya karena dia khawatir kepada dirinya ya itu kan harusnya qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau khawatir kepada anaknya itu ya harus qadha plus fidyah begitu. Nah, di sini ada di kitab ini Fathul Mu'in juga ya. Wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min ramadhana hatta dakhala ramadhanu akharu bila udhrin itu fit ta'khir. Nah, bi an khala anis safari wal maradi apa yang wajib qadru ma alaihi muddun likulli sanatin ya fayatakarraru bi taqarrisinin alal muhtamata. Jadi ketika ada kata-kata bila udrin tanpa adanya udur, nah, menyusui itu masuk bagian dari udur gitu kan. Masuk bagian dari udur. Kalau dengan adanya udur dia tidak bisa mengqadha, maka tidak perlu membayar fidyah. Ya. Mungkin begitu. Jadi kalau tidak ada udur dia tidak perlu membayar fidyah. Itu dari beberapa kitab ada juga ya. Nah, ini di sini di lanjutannya itu wa kharaja bi qauli bila udrin ma idza kana at-ta'khiru bi udrin ka anistamarra safaruhu au maraduhu au irdauha ila qabilin sampai ke Ramadan selanjutnya fala syai'a alaihi ya ma baqi al-udhru wa inistamarra sinina katanya. Selama udurnya itu masih ada. Nah, sekalipun bertahun-tahun begitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ada udzur karena irdo, karena menyusui, tidak sempat mengqadha di bulan Ramadan sebelumnya sampai masuk bulan Ramadan selanjutnya, dia tidak wajib fidyah karena ada udzur. Kalau tanpa udzur baru wajib fidyah. Baik, itu yang kedua. Kemudian cukup mungkin untuk yang satu dan kedua ya. Cek moderator. Yo. Ya Ustaz, cukup Ustaz, langsung ke pertanyaannya Ustaz Abdullah Fakih. Abdullah Fakih ya. Tentang imsak ya. Jadi kan di Indonesia itu ada tradisi imsak sebenarnya ya. Itu saya baca di kitab Iqna juga ya. Jadi wa zamanus siyami min tulil fajri ats-tsani yaitu fajar shadiq ila ghurubi syamsi lakin alaihi taqdimul imsak yasiron qabla tulu'il fajri wa ta'khiril fitri yasiron ba'da ghurubi syamsi li yasira mustawfiyan li imsaki ma bainahuma ini ya li imsaki ma bainahuma. Nah, ini dalam rangka hati-hati sebenarnya ya. Ya, menurut kitab Iqna ini kan dalam rangka hati-hati. Jadi menurut Imam Al-Mawardi ya dalam kitab Iqna-nya itu tradisi yang dilakukan di Indonesia adanya imsak sebelum tulu'ul fajar shadiq, sebelum masuknya fajar terbitnya fajar shadiq itu sebenarnya dalam rangka hati-hati, ikhtiyaton ya, dalam rangka hati-hati. Sebenarnya meskipun sudah ada masuk imsak di tradisi Indonesia itu kan belum waktunya imsak memang, tapi ketika ditambah yasiron qabla tulil fajri dan yasiron ba'da ghurubi syamsi itu mustaufian ya, mustaufian untuk menyempurnakan agar tidak terjadi kebatalan puasa dan lain sebagainya.
dalam rangka hati-hati. Jadi boleh-boleh saja seperti itu. Karena tujuannya untuk hati-hati. Kalau dalam kitab karyanya Sirajuddin Al-Bulkini itu, ya, At-Tadrib itu disebutkan istighraqul imsak amma dzukira li jamil yaum min tulil fajri ila ghurubi syamsi tetap. Tapi ya, mengaca kepada pendapatnya kitab Iqna itu kan ihtiyaton. Ya, tetap ihtiyaton sehingga tidak apa-apa. Kalau memang dia sudah imsak yasiron qabla tulil fajri begitu. Dan takhiril fitr yasiron ba'da ghurubi syamsi. Dari Falakiyah sendiri pun saya memiliki beberapa teman di Falakiyah Banyuwangi itu menyampaikan bahwa jadwal yang ada di Indonesia itu ditambah kalau tidak keliru 5 menit dari waktu seharusnya. Kalau subuhnya itu dimajukan imsaknya agar dia benar-benar hati-hati jangan sampai sahur di waktu sudah tulu'il fajr, dan maghribnya itu dimundurkan begitu. Ya itu tadi sama dengan di kitab Iqna, ya, ikhtiyaton itu. Mungkin itu saja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tapi bukan dimajukan 20 menit ya Ustaz, subuh ya Ustaz? Karena ada isu ini, ada yang katanya teman-teman NU ini memajukan 20 menit katanya subuhnya. Oke, ini masih ada sebenarnya waktu untuk kita berbincang, berdiskusi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber. Mungkin dari teman-teman Salafi, monggo Ustadz Nakhlid Syafi'i. Kalau tidak ada, itu ada yang nanya katanya. Gimana? Al-Fajri bergabung. Oh, monggo Ustadz. Al-Fajri ini penting pertanyaannya di Al-Fajri. Meskipun tidak ikut acara Kopdar, biasanya tetap punya kesimpulannya ini. Monggo Ustadz Al-Fajri ingin tanya. Motor itu ada yang ada yang tanya kayaknya itu tadi. Di anu ya Ustadz, ada yang angkat tangan itu. Coba tanya dulu siapa yang nanya itu. Siapa ini Ustadz? Ulfi. Oh, Ustadzah. Monggo Ustadzah Ulfi ingin tanya. Monggo langsung. Saya buka. Ya. Langsung ini Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tadi terkait dengan puasa yang makruh, mungkin dikembalikan ke slide yang tadi Ustaz. Yang puasa macam-macam puasa yang makruh. Yang makruh, moderator? Ya. Ini moderatornya Wali, akan kedua. Tuh, puasa makruh. Itu. Iya. Fokus ini dulu moderator, jangan fokus di sebelah. Oke. Nah, dari semua pembahasan yang membuat saya
pembahasan yang menarik adalah puasa hari Nairus dan puasa Bikrojan. Yang mau saya tanyakan terkait dengan hari Nairus itu persisnya tanggal berapa dan bulan berapa? Ini make Masehi atau Hijriyah? Karena khawatirnya ketika puasa sunnah di hari itu ternyata kejebak di puasa Nairus atau puasa Mihrojan. Nah, kalau misalnya bertepatan dengan puasa sunnah, apakah sunnah yang dimenangkan atau makruh yang dikalahkan? Atau kalau misalnya puasa nadar, puasa kodok, yang mana yang dimenangkan? Jadi yang pertama yang saya tanya, puasa hari Nairus dan hari Mihrojan itu tepatnya tanggal dan bulan apa? Di Masehi atau Hijriyah? Terus yang kedua, kalau bertepatan dengan puasa nadar dan kodok, apa yang dimenangkan tetap nadar dan kodok. Kalau bertepatan dengan puasa sunnah, misalnya Ayyamul Bid atau tempat di hari Senin, apakah yang dimenangkan itu sunnah? Itu yang mau saya tanyakan. Itu saja saya kira Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zulfi. Kami langsung persilahkan karena ini pertanyaannya hanya satu ya. Jadi kepada narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk puasa hari Nairus dan Mihrojan itu, kalau tepat Masehinya itu bisa mengikuti ya, tetap maksudnya mengikuti penanggalan Masehi ya, mengikuti penanggalan Masehi. Kemudian untuk tepatnya tanggal berapa, saya kebetulan juga tidak tahu begitu ya untuk tepatnya tanggal berapa karena memang tidak ikut merayakan begitu. Betul. Maksudnya begini, untuk ini bisa dihindari dengan cara apa? Jadi puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari setelahnya. Kemudian tidak bertepatan dengan kebiasaan, dengan adah. Nah, kalau kebiasaannya memang puasa Senin Kamis, kemudian ternyata puasa Senin Kamisnya itu bertepatan dengan bertepatan dengan puasa hari Nairus dan hari Mihrojan, maka tetap puasanya itu tidak dikategorikan puasa yang makruh begitu. Tapi dimenangkan puasa sunnah. Karena tadi ya bertepatan dengan kebiasaan adah, yaitu kebiasaan dia berpuasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu dari saya. Moderator bisa. Bahaya tak? Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Buya, mau tanya Buya, tanya Fajri, Buya Fajri. Ya, terima kasih Ustaz. Ini sudah lewat dari jadwal istiqomah ya. Sebenarnya tidak apa-apa kalau jadwal istiqomahnya kan biasanya jam 8 mulai, jam 9 selesai. Tapi kalau lewat itu tidak apa-apa ya, karena kebaikan. Ya. Tadi lambat, mulainya lambat tadi. Jam setengah. Jam setengah 9 tadi baru mulai. Maksudnya menyindir siapa ini Ustaz? Ini tidak boleh mengatur narasumber ya.
Tadi masih besar. masih ngisi kultum di 3 masjid. Luar biasa. Luar biasa. Banyak cabangnya. Oke, saya kira kalau materi pada kesempatan kali ini saya kira sudah dianggap cukup ya. Kalau memang kita perlu, Ustadz Fajri ingin bertanya, bolehlah sebagai penutup Ustadz, agar husnul khotimah ini. Boleh ya? Tanya bebas monggo, tapi. Ustadz. Tanya bebas. Kok nanya bebas Ustadz? Gimana ya? Puasa Buya. Puasa Ustadz. Kalau boleh nanya bebas saya ini. kalau pertanyaan bebas, saya sebagai moderator saya ambil alih dulu untuk menutup acara ya. Iya tentang puasa lah. Kalau memang ada pertanyaan di luar tema, kita bisa diskusikan. Tapi saya tutup dulu ya sesi kedua diskusi bersama Kopdar Institut ya, dengan pembacaan wal asri. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan selama 1 jam tadi manfaat ya, nafi, berkah dan seterusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena sudah kami tutup, monggo Ustadz kalau memang masih ingin tetap di link ini, masih ingin tetap di Meet ini, monggo kalau mau dilanjut Ustadz Buya Al-Fajri. Ayo bubar semuanya. bubar. Buya, Yono. Nanya apa, Jiri? Bukan nanya, mau Yono. Sopo Yono? Saya mau nanya ke Ranah Lidiono. Ngomong kali Kiai Nahliti. Fajri jangan keluar, tunggu saya Jiri. Nanti kita berdua Jiri di grup ini Jiri. Bebas pertanyaannya buat Buya Fajri. Bagian musik. Sebentar, mana subirin ya? Rin, ini gak ada Rin, mate ya Rin, operator Rin. Kok itu nak TV kan boleh? Cak yakin wale itu mau cak ada terus ini. Ya bubar, saya pamit ya. Monggo Ustaz Junid. Mencap.